Apa cuma gue doang ya yang mikir kalau Byude konsepnya sama kayak Blackpink nih? Yang menjadi pertanda bahwa Son Ye Jin dan juga Hyun Bin itu akan segera menikah. Gini nih kalau kalian udah kegila sama Korea, nggak pernah hargain artis tanah air. Sedih juga sih melihat kabar bahwa Jonghyun itu sedang sakit, bahwa Giselle diperlakukan tidak adil seperti itu. Halo, what's up guys? I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, langsung aja ya, kita mulai dari topik yang pertama. Nah, Cinggu, khususnya untuk YG Stan, kalian tuh pernah nggak sih berpikir bahwa YG Entertainment mungkin di masa depan itu akan ngebuat sebuah grup yang mana grupnya ini kayak Super M, yang akan berisikan unggulan-unggulan dari YG Entertainment. Nah, seandainya loh ini ya, seandainya kalau YG Entertainment itu ngebentuk Super M versi mereka sendiri, siapa sih yang akan menjadi membernya? Langsung aja yuk kita ngelihat bagaimana pilihan dari staff All K-pop. Untuk kandidat pertama yang akan menjadi member untuk Super M-nya versi YG itu adalah Taeyang dari Big Bang. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa Taeyang memang tidak diragukan lagi sih dan akan menjadi kekuatan vokal dan juga leader untuk grup. Pengalaman dan juga komandonya memang tak akan mengurangi aksen dan juga yang lebih penting, banyak dari orang-orang yang sudah tidak sabar melihat bagaimana comeback-nya Taeyang bersama dengan Big Bang. Lalu yang kedua adalah Mino dari Winner. Nah, Mino ini seperti yang kita tahu ya, dia itu punya tatapan yang tajam, jadi super swipe banget sih. Dan untuk konsep dan seni, ya Mino ini benar-benar cocok banget. Dan jika supergroup hipotetis ini diizinkan untuk melakukan yang namanya kebebasan dalam berkreasi secara penuh, Mino pasti akan mengambil kendali dan juga memberikan para penggemar mahakarya yang telah ditunggu-tunggu. Lalu untuk member yang ketiga itu pasti ada June dari iKON. Jadi seperti yang tahu bahwa June ini memiliki kekuatan vokal yang benar-benar oke banget, dance-nya juga nggak usah diraguin lagi, dan dia ini dapat menjadi center group, terutama karena pesonanya yang kuat sih, sama banget dengan bakatnya. Lalu untuk kandidat yang berikutnya ada Asahi dari Treasure nih guys. Seperti yang kita tahu bahwa Asahi itu punya bakat untuk mengkomposisi lagu dengan baik, dan baik grup ataupun Asahi memang akan dapat tumbuh dalam arah yang baru, dan Asahi ini juga akan membawa perspektif segar yang sangat dibutuhkan ke dalam grup tersebut. Lalu untuk kandidat yang berikutnya adalah Vini. Nah, Vini aka Kwon Hyun Bin itu kan sudah tanda tangani kontrak nih bersama dengan The Black Label di bawah agensi YG Entertainment, dan kalau Vini ini ditambahkan ke dalam grup, dia akan menjadi tambahan yang sangat luar biasa. Jadi dia itu emang punya bakat sih. Habis itu visual juga nggak usah diraguin lagi ya, visualnya kan bener-bener kayak berkarisma banget. Lalu yang berikutnya adalah Bobby iKON. Jadi Bobby ini merupakan salah satu artis dari YG Entertainment yang memiliki segudang talenta. Dia bisa nge-rap, dia bisa nyanyi, habis itu juga kemampuannya dalam memproduce lagu, dan juga jiwa kebebasannya dalam berkreasi merupakan satu hal yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu grup. And the last adalah of course ada G-Dragon dari Big Bang. Bagaimana sih kita itu bisa ngebuat super grup YG tanpa ikon K-pop itu sendiri? G-Dragon akan melengkapi grup ini dan memberikannya lebih banyak kredibilitas dan menarik banyak perhatian. Nah guys, kalau kalian sendiri ini gimana? Apakah kalian itu setuju dengan staff All K-pop yang mana kalau seandainya YG Entertainment ini ngebuat super grup itu anggotanya ada June, G-Dragon, Bobby, Asahi, Vini, dan juga Taeyang dari Big Bang? Adakah yang setuju atau ada pendapat lain? Langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sih setuju sih, karena menurut aku komposisinya udah pas, vokal, leader, komposer, visual, intinya kayak komplit banget sih. Jadi menurut aku emang udah klop sih. Kalau kalian mungkin yang punya pendapat lain ya bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan guys, sebelum kita masuk ke berita utama, seperti biasa kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News. Nah, untuk Breaking News kali ini kita akan mulai dulu ya dari berita dari Jonghyun. Lalu apa yang terjadi dengan Jonghyun? Gini guys, baru-baru ini JYP telah ngumumin bahwa Jonghyun itu akan absen dari salah satu jadwal Twice. Dalam pengumumannya JYP mengatakan, "Halo, ini JYP Entertainment. Ini adalah pengumuman tentang absennya Jonghyun dari jadwal berikut ini karena masalah kesehatan. 27 Juni, mini album ke-10 video call event. Jadi dikarenakan Jonghyun tidak bisa mengisi kegiatan tersebut, pihak JYP mohon pengertian dikarenakan keputusan absennya Jonghyun juga sangat dipertimbangkan, terutama dikarenakan masalah kesehatannya."
Get well soon ya buat Jonghyun, semoga segera sembuh dan juga dapat beraktivitas kembali. Sedih juga sih melihat kabar bahwa Jonghyun itu sedang sakit. Semoga dia dapat segera sembuh ya guys. Dan kalau kita berbicara mengenai Twice, pada tanggal 25 Juni yang lalu, Twice telah ngumumin nih guys bahwa mereka akan segera merilis digital single pertama mereka yang full berbahasa Inggris. Wah, debak. Dan rilisnya dijadwalkan pada hari Jumat di bulan September dengan tanggal pasti akan diumumkan kemudian. Sementara itu, Twice juga telah merilis mini album ke-10 Taste of Love awal tahun ini dan menyapu berbagai chart musik domestik dan internasional dengan mini album mereka serta dengan title track mereka yang berjudul Alcohol Free. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Giselle Aespa. Baru-baru ini ada hashtag yang trending di Twitter. Hashtagnya adalah Respect Giselle dan juga Aespa is for. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada Giselle? Jadi baru-baru ini banyak sekali dari para penggemar menyadari bahwa Giselle diperlakukan tidak adil seperti itu. Terlihat dari beberapa foto yang berikut ini, yang mana foto-foto ini itu tidak menyertakan Giselle. Dan ini yang ngebuat para penggemar itu mentrendingkan hashtag Aespa is for, karena Aespa itu adalah 4 dan tidak seharusnya ada member yang dihilangkan, baik itu dalam foto maupun dalam video. Dan ada satu foto di mana di foto tersebut foto dari Giselle juga sempat di-blur, dan ini juga ngebuat banyak sekali dari para penggemar yang merasa geram karena Giselle juga merupakan member Aespa. Seharusnya foto dari Giselle tidak di-blur oleh pihak yang dimaksudkan. Dan komentar-komentar dari para penggemar seperti ini guys, jujur gue sebagai fansnya Giselle Aespa sedih banget sih. Kenapa Giselle selalu diginiin? Dia kurang apa sih? Hi, I'm so sorry for this situation. Jujur aku juga sedih ngelihat Giselle selalu diginiin. Padahal dia juga deserve better. Aespa itu 4 loh, lihat nih mereka saling gandengan, sama-sama saling nguatin. Ini bukan pertama kali loh Giselle diginiin. Iris Shine juga udah jengkel. Yang awal dulu juga udah pernah di crop, di blur, nggak ada foto individual. Kalian juga nyuruh apa? Sabar, udah kelewat sabar sih. Respect Giselle, Aespa is for. Nah cinggu, kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan Giselle, bagaimana? Apakah kalian juga sedih melihat hal tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk breaking news yang terakhir ini datanya dari Beauty, yang mana lagu terbaru dari Beauty yang jangan coba-coba itu dinilai mirip dengan lagu Blackpink. Dan cinggu, sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, kalian udah kenal dengan Beauty nggak? Nah, Beauty ini merupakan grup vokal wanita. Jadi, genre mereka adalah dangdut. Dan asalnya of course dari Indonesia. Dan untuk anggota itu ada 5 orang. Dan 5 orang ini merupakan jebolan kompetisi di The Academy dan juga Liga Dangdut Indonesia. Dan mereka itu dibentuk pada tahun 2020. Awal terbentuknya Beauty juga berawal dari acara drama musikal Kulepas Dengan Ikhlas di stasiun televisi Indosiar pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Padahal nih cinggu, pada awalnya kelima membernya cuma bercanda doang nih, meminta agar mereka yuk dibuatin girl band dong. Namun keinginan mereka akhirnya dikabulkan nih oleh pihak televisi. Dan Beauty ini bukan hanya sekedar nyanyi doang nih guys, tapi mereka juga menyanyi sekaligus menari nih di atas panggung. Wah, debak banget dong ya. Dan cinggu, pada tanggal 23 Juni 2021, Beauty telah merilis single perdana mereka yang berjudul Jangan Coba-Coba di bawah naungan label 3D Entertainment sebagai label rekaman dan juga Stream Entertainment sebagai manajemen artis. Acara perilisannya juga disiarkan langsung loh di Indosiar pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dalam konser bertajuk Beauty Jangan Coba-Coba. Nah cinggu, untuk lagu Jangan Coba-Coba ini banyak banget loh yang suka. Bahkan cinggu, dikarenakan banyak yang suka, lagu Jangan Coba-Coba itu menjadi trending loh guys di YouTube Indonesia. Namun siapa sangka bahwa banyak yang merasa bahwa lagu dari Jangan Coba-Coba itu mirip dengan lagu dari Blackpink. Khususnya adalah di bagian rap pada awal. Jadi kalau kalian dengerin, itu memang agak terdengar cukup familiar gitu, nada dan juga ketukannya. Ini kok kita sempat denger ya gitu di lagu Blackpink. Dan jujur kalau aku udah dengerin sih, emang agak mirip gitu guys. Kalau aku bisa persentasein kemiripannya ya bisa lah 5-10%, I think so sih. Dan dikarenakan kemiripannya banyak sekali yang sudah memberikan dislike, dan untuk sekarang dislike-nya baru 20.000. Dan komentar-komentar dari netizen kayak gini aku bacain ya one by one. Apa cuma gue doang ya yang mikir kalau Beauty konsepnya sama kayak Blackpink nih? Dan kalau coba didengar lagi, nada lagunya sama sih kayak lagu Tutu Tutu. Koreografinya juga hampir sama sih, ada mirip sama Blackpink. Lalu ada juga yang komentar, nggak ada yang nyalahin member Beauty, orang permasalahan lagunya juga yang sedikit mirip, dan lagi pula lagunya bukan mereka yang buat. Lalu kenapa fans Beauty malah nyinyir grup K-pop dah? Please deh buat kalian yang hujat mereka, ada masalah apa sih hidup kalian? Jelas-jelas beda jauh lah sama nada lagu Korea. Gini nih, kalau kalian udah kegila sama Korea, nggak pernah hargain artis tanah air.
Jujur ya, buat siapapun itu, di sini gue nggak memihak siapa-siapa. Gue bangga sama Indonesia karena mereka mau bersaing sama negara lain. Bikin girl or boy band, cuma di sini gue itu rada malu kalau debutnya kayak gini. Kenapa? Karena satu, gue lihat banyak nada atau dance yang dibilang sama kayak girl band Korea. Tau lah ya, Blackpink. Ya intinya kalau mau bikin girl band atau boy band latihan dulu dong sampai mateng. Please banget ya. Kayak gini jatuhnya jadi malu. Makasih sama-sama. Well guys, kalian sendiri yang sudah mendengarkan lagu Beauty yang jangan coba-coba, bagaimana menurut pendapat kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Kalau aku sih jujur emang sih aku ngakuin bahwa agak mirip gitu pada awalnya. Tapi secara keseluruhan lagunya udah bagus dan mereka juga udah keren, konsep musik video juga udah keren, semuanya juga keren. Mungkin di next time supaya menghindari yang namanya kritikan, ya mereka juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan nada dan juga sebagainya supaya tidak ada yang mirip dengan lagu dari orang lain. Karena kalau udah mirip itu kan terkesan seperti apa nanti ya. Ya semangat pokoknya buat Beauty, semoga kedepannya makin sukses. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini ditanya dari pasangan nyata untuk Crash Landing on You. Siapa lagi kalau bukan Son Ye Jin dan juga Hyun Bin. Nah Cinggu, baru-baru ini South China Morning Post itu telah memberikan 4 clue yang menjadi pertanda bahwa Son Ye Jin dan juga Hyun Bin itu akan segera menikah. Waduh, clue-cluenya apa aja ya? Clue yang pertama adalah Hyun Bin itu telah mengosongkan jadwalnya nih guys hingga tahun depan. Hyun Bin dan juga perusahaan manajemen telah membuat persiapan untuk jadwal mendatangnya untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi mungkin akan membatalkan semua jadwal dan emang akan ditunda sampai akhir di tahun ini. Yang kedua adalah potensi pernikahan mewah Hyun Bin dan juga Son Ye Jin. Penyelenggara acara perjamuan dan hotel di Seoul dikabarkan telah menerima informasi tersebut sejak awal dan ini akan menjadi acara showbiznya Korea Selatan. Yang ketiga, Son Ye Jin juga telah memamerkan keterampilan domestiknya dan mencoba mengubah dirinya sendiri dengan belajar memasak makanan yang disukai oleh Hyun Bin. Meskipun dia sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia ini tidak suka memasak nih guys. Lalu untuk clue yang terakhir adalah Hyun Bin itu telah ngebeli penthouse. Jadi harga yang dikeluarkan untuk ngebeli penthouse mewah tersebut adalah 4,3 juta US dollar. Wow, amazing banget ya harganya. Jadi penthouse tersebut berada di pengembangan Walker Hill, Hodaville di desa Achil, Timur Seoul. Dan pada saat itu, penggemar di media sosial juga berspekulasi bahwa properti itu akan menjadi rumah pernikahan bagi Son Ye Jin dan juga Hyun Bin. Nah, kalau kalian sendiri melihat bagaimana berita ini seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar. Apakah benar mereka itu akan segera menikah? Kalau emang segera menikah sih, aku turut berbahagia ya. Karena yang namanya pernikahan itu kan adalah sesuatu hal yang didambakan oleh semua orang gitu. Termasuk kalian yang nonton, meskipun mungkin masih banyak yang belasan gitu, tapi udah mikirin pernikahan, ya. Tapi untuk kalian jangan dulu deh mikir nikah guys ya. Apalagi yang masih umurnya 15, 16, 17, ya udah sekolah dulu, belajar dulu yang baik-baik. Ntar nikah ya. Pas 20 boleh deh. Tapi jangan nikah muda banget ya guys ya. Kayak 15, 16, 17. Maksudnya kalian juga bisa belajar gitu. Tapi serah kalian juga sih mau nikah muda atau apapun itu terserah sih. Tapi saran dari aku adalah ya, pikirin dulu matang-matang sebelum melakukan yang namanya pernikahan. Kalau untuk Son Ye Jin dan juga Hyun Bin wajar, mereka kan udah dewasa juga. Dan emang ya kita sebagai penggemar sangat menantikan gitu bagaimana pernikahan mereka. Dan kita juga berharap seandainya kalau mereka menikah, hubungan mereka akan langgeng sampai maut memisahkan mereka. Oke guys, begitu tentang Hyun Bin dan juga Son Ye Jin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.